Perkenalkan, nama saya Iko Mangjaya Kusuma dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 213001. Penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil dari teknologi. Dengan ilmu fisika, semua pekerjaan menjadi ringan karena adanya penerapan ilmu fisika yang diimplikasikan dalam teknologi yang canggih. Beberapa konsep fisika dapat bergabung dalam satu bentuk peralatan sebagai hasil dari teknologi. Tanpa adanya ilmu fisika, semua peralatan canggih yang dapat meringankan pekerjaan manusia tidak dapat terwujud. Yang kedua, ada manfaat mempelajari ilmu fisika. Adapun beberapa manfaat mempelajari ilmu fisika antara lain, yang pertama, ilmu fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Yang kedua, melalui ilmu fisika dapat menyingkap rahasia alam. Yang ketiga, ilmu fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Yang keempat, ilmu fisika sebagai ilmu dasar yang mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. Yang terakhir, ilmu fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, ada konsep fisika. Konsep optik dan cahaya. Alat optik selalu bekerja dengan peran cahaya. Bisa kita perhatikan bersama pada orang yang menderita cacat mata rabun dekat atau hipermetropi. Bagi penderita rabun dekat, tentu mereka sangat membutuhkan peran dari alat bantu melihat yang berupa kacamata. Akan tetapi tidak semua kacamata dengan sembarang lensa dapat digunakannya, tetapi khusus kacamata yang berlensa cembung atau positif yang disebabkan karena pada penderita rabun dekat cahaya tidak tepat jatuh di retina tetapi di belakang retina, maka penderita harus menggunakan kacamata berlensa cembung karena lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar, maka sinar datang pada saat melihat yang awalnya jatuh di belakang retina dengan kacamata berlensa cembung akan dikumpulkan sehingga jatuh tepat di retina sehingga penderita dapat melihat dengan jelas objek yang dilihat. Contoh penerapan konsep optik dan cahaya seperti contoh lain, yaitu kamera merupakan salah satu alat optik yang besar manfaatnya. Kamera terdiri atas 3 bagian utama, yaitu lensa, diafragma, dan film. Cara kerja kamera adalah cahaya yang berasal dari objek tersebut akan diterima oleh lensa cembung dan akan dibiaskan sehingga membentuk bayangan nyata di film. Kedudukan lensa terhadap film dapat diubah-ubah. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di atas film. Pada film terdapat zat kimia yang peka terhadap cahaya. Cahaya gelap dan cahaya terang masing-masing akan meninggalkan jejak yang berbeda pada kamera. Dari film, gambar tersebut dapat dicuci dan dicetak. Berikut contoh ilustrasi dari kamera. Kemudian ada konsep materi dan perubahannya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Segala benda di alam semesta termasuk tubuh manusia merupakan materi. Materi terdapat 3 macam wujud, yaitu ada liquid atau cair. Terus ada solid, padat, dan gas. Dari batasan ini maka kita dapat menyatakan benda-benda termasuk materi, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lain-lain. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi terdiri dari 2 jenis, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang pertama ada perubahan kimia, merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru, di mana zat yang terbentuk tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, ada perubahan fisika, adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh penerapan materi dan perubahannya. Beberapa contoh perubahan materi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bensin menguap termasuk perubahan kimia. Hal ini terjadi ketika bensin menguap akan dihasilkan zat baru berupa gas karbon dioksida. Dengan uap, air yang tidak dapat kembali berubah menjadi bensin. Besi berkarat termasuk perubahan kimia. Hal ini terjadi ketika besi berkarat akan dihasilkan zat baru berupa karat besi yang memiliki struktur dan sifat yang berbeda dengan besi. Yang ketiga, membuat keju dari margarin termasuk perubahan fisika. Sifat dan molekul zat pada keju dan margarin tetap sama. Berikut contoh ilustrasi besi yang berkarat. Kemudian ada konsep pengukuran. Pada dasarnya, konsep pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pasti manusia memerlukan alat ukur. Karena dengan alat ukur, ketelitian dan ketepatan ukuran dapat tercapai. Biasanya alat ukur digunakan di bidang pendidikan, pekerjaan, industri, penelitian, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, yaitu pertama ada jangka sorong, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter dari kawat, tabung, atau tebal suatu benda. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm dan ketelitian yang dimiliki jangka sorong lebih baik dibandingkan dengan mistar. Tidak hanya mengukur diameter tabung, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman dari tabung atau botol. Yang kedua ada mikrometer sekrup, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter dari benda-benda yang berukuran lebih kecil dan tipis seperti sehelai kertas atau karton. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm yang berarti ketelitian mikrometer sekrup lebih baik jika dibandingkan dengan jangka sorong. Yang ketiga ada mistar. Mistar merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang dari benda yang berukuran sedang seperti buku. Ketelitian dari mistar adalah 1 mm. Yang terakhir ada meteran. Meteran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang dari bangunan. Meteran memiliki satuan cm. Kemudian contoh penerapan dari konsep pengukuran. Berikut beberapa contoh penerapan pengukuran yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, mengukur panjang pensil dengan menggunakan mistar. Kedua, mengukur tebal balok dengan menggunakan jangka sorong. Ketiga, mengukur diameter kelereng dengan menggunakan mikrometer sekrup. Yang keempat, mengukur massa benda dengan menggunakan neraca atau timbangan. Yang terakhir, mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Baik, sekian presentasi dari video saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan Para Santi. Om Santi 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 Om.